Jadi tanpa cuman 1 menit terakhir pas lagi running man aku cuma teriak ya running man, terus tiba-tiba semuanya teriak hey 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 tanpa saya minta mereka teriak. 1 menit terakhir itu yang memorable karena semua satu kelas teriak bersamaan tanpa saya minta, itu yang memorable. Oke, Lee ini kan udah well-known sekali, sosok instruktur, sosok coach, sosok master trainer udah dari lama ya gitu. Maksudnya bisa di-share nggak ke Paradigm People tentang ke master trainer seorang Lee, journey? Sebenarnya kalau dari journey aku awal banget hanya member yang pingin workout, pingin lose weight, pingin jadiin badan dan jadi sehat. And then pas melakukan gym, cuman tahu weight training, dan akhirnya aku suka ikut kelas dari kelas body combat, yaitu dari Les Mills dari Australia. Nah dari situ I'm so passionate untuk jadi instruktur. Nah dari instruktur sini saya suka banget ngajarin member bagaimana suka ikut kelas body combat dan kelas-kelas yang lain. Dari situ dan mereka memilih aku ikut di audisi juga jadi presenter, trainer untuk Les Mills program yaitu body combat dan RPM. Journey-nya udah bisa dibilang hampir 15 tahun, mungkin lebih, dari 2005. Nah dari situ aku perkembangkan ilmu aku lagi dengan jadi master trainer untuk Viper, TRX dan Self Myofascial Release juga secara fungsional. Jadi dari secara Les Mills iya, secara functional training iya, which is Australia dan Amerika, which is ini bisa saling membantu sama satu sama lain. Makanya itu journey-nya pasti ada naik turunnya lah, tapi itu yang bikin aku maju terus sampai sekarang saat ini. Sebagai seorang master trainer ini kan dikenal udah banyak sekali achievement yang didapat gitu. Boleh di-share nggak kayak the biggest achievement yang seorang Lee udah dapat? Untuk master trainer ini benar-benar membuka mata kita gitu loh. Jadi untuk di Jakarta dan Indonesia, untuk dunia fitness belum sebesar yang seluas yang di luar sana. Jadi untuk jadi master trainer ini membuat saya juga untuk stay humble dan tetap belajar. Pas saya kayak ada pengalaman ke luar negeri, yaitu ke Amerika, membuka mata kalau saya tuh walaupun dari master trainer di Asia dibandingkan sama mereka belum ada apa-apanya. Itu yang membuat saya terus mendorong saya untuk maju terus jadi master trainer, di mana dunia untuk belajar fitness itu tidak pernah habis. Itu yang membuat saya tetap mau belajar. Untuk jadi master trainer itu bukan hanya title aja, tapi di mana passion dalam hati kita untuk membuat orang-orang get healthier lifestyle. Intinya itu. Pasti kan udah banyak banget juga ya kayak tempat-tempat yang udah dikunjungin untuk diberikan edukasi, diberikan workshop gitu. Ada nggak tempat-tempat yang mungkin berkesan banget menurut seorang Lee di Indonesia ataupun mungkin di States di mana gitu? Sebenarnya sih yang berkesan banget semuanya sih, karena saya tipe orang yang dimana kalau ngajar either itu di kelas, either itu pas lagi training, pas lagi workshop, pas lagi seminar, apalagi kalau lagi workshop besar, Pilex juga gitu, saya tetap kasih tenaganya sama, selalu kasih 200% present, tetap fokusnya orang yang di depan mata kita. Selalu sama sih, jadi saya patokin semuanya sama, nggak pernah beda. Even di kelas yang orangnya dikit pun tetap saya kasih orangnya tipe yang kasih yang 200%. Seorang sosok yang yang inspire aku ya, sebenarnya ada namanya Miho Miho Araki. Jadi yang teringat banget tuh sebelum aku jadi instruktur body combat, pas di previous company, aku belum ambil license, belum bayar license, dan dia tahu aku suka banget body combat. Dan dia burn CD, dulu kan kita masih ada CD ya, belum pakai digital semuanya. Dia burn CD dan DVD buat aku untuk belajar
combat itu. Padahal aku belum ambil sertifikasi, dia suruh aku belajar. Contoh kok kiranya mereka lupa koreo, mereka suruh aku yang kasih mereka koreo hints. So, itu. Nah dari situ yang membuat aku tetap yang mau inspire orang seperti Miho. Kalau tempat hiburan favorit gimana? Tempat favorit liburan ke pantai sih. Jadi short escape pasti ke Bali. Paling gampang ke Bali karena itu paling dekat ke Jakarta. Kedua juga karena kita kerja di fitness industry di mana yang bidang entertaining people, kan kita handle banyak orang ya. Handle banyak orang itu konsumsi banyak energi dari diri aku sendiri. Kenapa suka pantai? Karena ya pantai di mana itu tenang dan aku suka laut dan yang bisa dibilang meditasi lah. Jadi bawa tenaga balik bisa refresh. Jadi pas nanti kerja bisa refresh lagi. Karena suka ke pantai, penasaran banget pernah ke Nude Beach ya? Iya, Nude Beach itu yang telanjang bulat. Sebenarnya ada, aku pernah ke Spain. Ke Spain, jadi mereka ada 4 pantai nih. Pantai buat orang yang normal, orang yang berkeluarga. Satu lagi tempat orang yang luar biasa. Paling terakhir adalah Nude Beach. Itu yang benar-benar mereka berani telanjang bulat pergi ke situ. Tapi aku nggak ke situ, baru ketiga. Masa? Iya. Jadi kalau mau ke situ ya lumayan lah lihat-lihat. Bisa contohin gerakan-gerakan body combat kesukaannya lu nggak? Favoritnya lu? Favorit gerakan combat. Gerakan combat paling simpel adalah aku knee. Pak. Itu paling sharp. Tinggal jambak, tarik, lutut hantam ke muka udah. Bersamaan juga bisa kena ke perut. Jadi kalau pas melakukan nih pas lagi combat lagi imagine jambak muka orang ya. Beres. Itu alasannya kenapa suka combat karena melampiaskan emosi. Aku ya tipe orang yang adrenalin. Wow. Oke, pasti kan pengalaman mengajar itu banyak sekali ya gitu. Nah, untuk seorang Mark Family ini pengalaman yang paling masif mengajar tuh berapa banyak orang dalam satu hall atau berapa? Pas workshop di Sydney untuk RPM 200-300 orang, pas Shadow Combat juga pernah 1.000 sampai 2.000 orang dalam satu hall. Itu pengalaman yang luar biasa banget sih. Jadi mereka benar-benar ngeliat di situ, yaitu yang bikin aku yang lumayan grogi, tapi ya harus kerahkan semua tenaga buat mereka. Ada nggak sih pada saat ngejalanin kelas tuh ada kelas yang bener-bener memorable banget, yang tidak terlupakan kelas? Oh ada, itu sih terutama pas lagi ngajar combat, pas lagi running man. Jadi tanpa cuman 1 menit terakhir pas lagi running man aku cuma teriak ya running man, terus tiba-tiba semuanya teriak hey 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 tanpa saya minta mereka teriak. 1 menit terakhir itu yang memorable karena semua satu kelas teriak bersamaan tanpa saya minta. Itu yang memorable banget sih. Sebenarnya goal for this year nomor 1 adalah kan dari sisi Les Mills, dari sisi Les Mills dulu saya udah jadi instructor, presenter, dan trainer. Saya pingin kedepannya masuk tahun ini masuk ke DVD presenter di dalam Les Mills ini. Tujuannya kenapa? Untuk DVD bukan buat merasa keren, wah gimana? Cuman DVD itu mereka kan diperjualbelikan di all around the world. Jadi bisa menunjukkan kalau saya bisa, semuanya pasti bisa. Jadi itu tujuan aku sih untuk inspire people. Itu untuk sisi Les Mills. Kalau dari kerja Paradigm, saya pinginnya goalnya adalah achieve more knowledge dan mungkin mempertambah title untuk another master trainer. Dan semuanya pasti penasaran, boleh di-share tentang love life-nya seorang Love life itu kalau saya boleh share paling belajarnya saling understanding aja, saling support,
saling kebuka, komunikasi lah yang paling penting seperti itu. Dan dimana kalau love life itu pasti kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu, itu yang membuat kita makin dewasa. Ya makin dewasa itu kita makin kebuka dan makin bisa lebih sabar dan tidak tidak mengikuti egois dan lebih mengikuti hati lah. Itu pengalaman love life sih, yang penting simple aja. Yang penting semuanya balance, kerjaan balance, family, ke gereja iya, ke keluarga iya, ke love life juga iya, kerjaan juga ya. Pesan-pesan, selalu semangat, setiap kali olahraga baunya si happy, thinking about healthy lifestyle. Jangan pikir olahraga untuk kurus doang, pikirinlah healthy lifestyle. Karena ingat, badan kita itu is our temple. And the more we care ourselves, dengan kita exercise, itu yang make you happy. That's it.